Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom penuh kasih. Masih tetap dari rumah kita, dari tempat kediaman kita masing-masing. Tanpa mengurangi rasa sukacita dan semangat kita untuk terus menyembah pencipta kita, Tuhan kita yang luar biasa. Kita bersama-sama dengan kekasih-kekasih kita, dengan keluarga kita, sehati sepikir, pagi ini kita kembali beribadah kepadanya. Mari kita tenangkan hati pikiran kita arahkan untuk menghadap kepadanya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Kita tetap bersuka cita, kita menaikkan pujian kita mengatakan bersama-sama, Allahku dahsyat. Kita percaya bahwa kuasanya, kasihnya terus bersama-sama dengan kita, terus menyertai kita. Mari dengan semangat kita naikkan pujian ini. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Amin. Allahku dahsyat. Ajar kami ya Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika kami melewati tahun ini Bapa, kami menjelang hari-hari kami Bapa, kami percaya ya Tuhan, bahwa dengan hikmat yang daripadamu Bapa, kami dapat melewati hari-hari kami bersamamu selalu ya Tuhan.
syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang dan menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kalau hari ini, pagi ini Tuhan, Engkau satukan kami kembali Tuhan. Di tempat ini Bapa, untuk bersama-sama ya Tuhan, beribadah, berbakti Tuhan, menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, memuji, menyembah Engkau Bapa, dan terlebih Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sungguh adalah suatu kesempatan yang patut kami syukuri Bapa, mengingat hari-hari yang telah kami lalui Tuhan, di mana terbukti kasih setiamu Bapa, penyertaan-Mu Tuhan, tidak pernah lepas dari kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian mendukung acara ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah dengan segala talenta yang sudah Tuhan titipkan kepada kami mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Berkati penyampaian firman-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta kami, Bapak Stefanus Lindung Bancin. Biarlah menjadi rema Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon pengampunan-Mu Bapa atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Biarlah di tangan-Mu ya Allah, kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami Tuhan. Hanya kepadamu saja kami naikkan. Haleluya. Amin. Selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah melepaskan ataupun membiarkan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita. Bersyukur, bersyukur. Ibadah gereja kami, lindungi agar kami bisa menjalaninya dengan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu jemaat sekalian atas persembahan dan persepuluhan yang sudah dikumpulkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita percaya bahwa sebagai Bapa kita, Dia selalu mengetahui apa yang menjadi keperluan kita. Tidak selalu Dia menjawab keinginan kita, tetapi yang pasti bahwa Allah memberikan yang terbaik. Karena memang hanya Dia yang mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Karena itu mari saat ini kita satukan hati kita siapkan untuk menaikkan doa-doa permohonan kita kepadanya.
Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami dapat melangkah ke tahun yang baru ini bersama-Mu. Saat ini Tuhan, kami menaikkan doa kami kepadamu. Kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, yang sedang berusaha untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Berikan kekuatan bagi setiap yang terlibat dari pemerintah hingga pihak kesehatan dan juga aparat keamanan. Jagalah bangsa ini Tuhan, juga berkatilah setiap rakyat kami agar dapat melakukan yang terbaik untuk menjaga kesehatan kami masing-masing, dan juga berkatilah yang keluarga korban COVID-19 dan juga korban pesawat yang jatuh minggu lalu Tuhan. Tolong beri penghiburan dan juga berikan kekuatan juga kepada bangsa kami ini Tuhan. Berikan kesejahteraan kepada kami kembali Tuhan. Majukan kami Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berkatilah saat ini kami berdoa untuk gereja kami. Berkatilah setiap jemaat kami Tuhan yang sakit Tuhan, tolong beri kekuatan, berikan penghiburan Tuhan, tolong pulihkan setiap kami Tuhan. Dan juga Tuhan, apabila yang ada yang masih mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan juga, apabila yang mencari sekolah ataupun ada pula yang mencari jodoh, tolong Tuhan berikan. Dan juga saat ini Tuhan, dalam perekonomian kami di gereja di Jebaptis ini Tuhan, tolong jaga Tuhan, dan tolong juga Tuhan agar gereja ini dapat memancarkan kasih-Mu Tuhan. Dan dapat bertumbuh dan berkembang baik jasmani maupun rohani. Kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, dan juga ampunilah kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Bapa, kami datang kembali kepadamu dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa tubuh kami lemah Tuhan. Seringkali Tuhan kami jatuh Bapa. Tetapi ketika kami memandang Engkau, kami kembali beroleh kekuatan. Kami kembali Tuhan merasakan damai Tuhan. Karena satu keyakinan bahwa Engkau yang telah membentuk kami, yang telah merancang kami sejak awal Tuhan, yang memegang setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau tahu rancangan-rancangan Tuhan atas setiap kami Bapa yang ada padamu. Dan biarlah Tuhan Engkau terus membentuk kami untuk kami menjadi serupa seperti apa yang Engkau kehendaki, agar nama-Mu dimuliakan, ditinggikan dalam kehidupan kami.
Dan inilah kami, inilah hati kami Bapa. Mari kembali Engkau penuhi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah itu menjadi bertumbuh dan berbuah Bapa dan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami indah ya Tuhan. Yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya meskipun baru di minggu pertama dan ini masuk ke minggu kedua kita di tahun 2021, saya percaya kita menikmati sukacita, menikmati penyertaan Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur atas segala kebaikannya. Judul khotbah saya
pada pagi hari ini adalah sukses karena penyertaan Tuhan. Sukses karena penyertaan Tuhan. Diambil dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan lebih lanjut, mari kita berdoa. Engkau yang kami sembah, Engkau kami muliakan, Bapa Surgawi dalam Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami boleh masuk ke tahun 2021 ini dengan penuh iman. Karena kami percaya kami tidak sendiri, Engkau bersama dengan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya hanya kebenaran-Mu yang hamba sampaikan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu hamba berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukses atau berhasil adalah merupakan kerinduan setiap orang, khususnya di tahun 2021 ini. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin sukses, tapi semuanya ingin sukses atau berhasil. Namun satu hal yang harus kita sadari, tidak satu orang pun yang bisa memastikan apa yang terjadi di tahun 2021 ini. Karena itu tema kita di bulan Januari ini adalah melangkah dengan iman. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang tahu secara pasti apa yang terjadi, bukan? Tapi kalau kita melangkah dengan iman, apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan menyertai kita. Kita bisa berhasil kalau Tuhan menyertai kita. Karena itu ada beberapa kebenaran, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan melalui firman Tuhan dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23 yang berbicara tentang Yusuf. Yang pertama adalah dengan iman Yusuf pasrah terhadap kehendak Tuhan. Ini yang hal yang pertama yang perlu kita renungkan dan kita terapkan dalam hidup kita. Dengan iman Yusuf pasrah terhadap kehendak Tuhan. Yusuf masih muda, belia. Baru berumur 17 tahun ketika ia dijual oleh saudaranya. Sebelum dijual, ia dulu dimasukkan ke sumur yang kering. Kemudian dijual kepada pedagang Midian yang lewat di daerah tempat mereka mengembalakan domba. Yusuf sebenarnya sedang menikmati indahnya hubungan dengan ayahnya. Ayahnya begitu mengasihi dia sampai diberikan jubah yang sangat indah. Saudara yang lain tidak diberikan. Ia juga menikmati hubungan yang indah bersama adiknya, Benyamin. Tapi kemudian segala keindahan, kebahagiaan, kemesraan yang direnggutkan karena saudaranya yang lain tidak senang dan iri kepada dia. Lalu dia dimasukkan ke sumur dan kemudian dijual. Apa yang harus dilakukan Yusuf?
Kita tidak baca, tidak ada kita baca di dalam Alkitab bahwa Yusuf mengeluh, menyalahkan saudaranya, menyalahkan ayahnya, atau menyalahkan Tuhan. Kalau saudara dan saya mengalami hal seperti ini, mungkin kita sudah mengeluh, marah, dan menyalahkan siapa saja yang bisa kita salahkan. Tapi Yusuf tidak ada ayat yang kita temukan dia mengeluh atau menyalahkan. Sebagai anak Yakub, anak yang disayangi, tentu dia dekat hubungannya dengan Yakub. Yakub pasti menjelaskan bagaimana pernah pengalaman dia ketika dia juga meninggalkan ayah dan ibunya karena saudara kembarnya iri dengan dia, marah dengan dia, lalu dia pergi ke tempat yang jauh, ke padang Aran. Dan di sana dia ketemu dengan jodohnya setelah mengalami pergumulan-pergumulan berat. Itu pasti dijelaskan kepada Yusuf bagaimana Tuhan, Allah Yahweh, Allah Yahuba menolong dia. Karena itulah ketika Yusuf mengalami situasi yang tidak diduga sama sekali. Dia dijual ke negeri yang tidak pasti pada waktu itu. Dia pasrah karena dia tahu Allah yang disembah nenek moyangnya, Allah yang disembah ayahnya Yakub pasti juga akan menolong dia sebagaimana ayahnya Yakub dulu ditolong Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kelihatannya seperti jalan sangat berat. Kelihatannya jalan tidak hanya menanjak, tapi seperti juga jurang yang dalam, seperti tertutup. Karena kemudian Yusuf dijual kembali oleh pedagang ini. Kemudian dijual lagi kepada Potifar. Dan di sana di rumah Potifar dia difitnah sehingga kemudian masuk ke penjara. Kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan dia alami. Ia begitu mengalami situasi yang begitu berat dan terpuruk. Tetapi ia tetap yakin Tuhan pasti menolong dia, dan karena itu dia pasrah. Dengan iman yang dimiliki dia pasrah. Allah pasti menolong dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kedua yang perlu kita renungkan mulai peristiwa ini, dengan iman Yusuf percaya akan kebaikan Tuhan. Dengan iman Yusuf percaya akan kebaikan Tuhan. Dari nas yang kita baca ini, Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23, ada beberapa kali kata atau kalimat Yusuf disertai Tuhan, yaitu ayat 2 pasal 39, ayat 2, ayat 3, ayat 21, ayat 23. Dikatakan sana, Tuhan berhasil karena disertai Tuhan. Tuhan berhasil karena disertai Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sangat penting. Meskipun semuanya seperti tertutup, meskipun jalan seperti tidak ada pintu atau jendela yang bisa kita terobos, tapi Yusuf yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan datang, dan itu membuat dia berhasil. Di penjara, ya, pada waktu di rumah Potifar,
Karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, dia berhasil. Tuannya menikmati berkat-berkat melalui kerja keras Yusuf. Dia tidak mengeluh, dia tidak hanya bekerja sembarangan, enggak, dia bekerja sungguh-sungguh. Mengapa? Karena dia tahu Tuhan akan menyertai dia melewati situasi yang sulit ini. Dan karena dia bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja secara efisien, efektif, dan segala tenaganya dicurahkan. Maka Potifar memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk menjadi kepala rumah tangga di rumah Potifar sebagai pejabat dari kerajaan Mesir. Kelihatannya seperti ada titik cerah. Tapi kita tahu akhirnya istri Potifar jatuh cinta kepada dia dan ingin melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia menolaknya. Dan kemudian dia akhirnya difitnah dan masuk penjara. Tertutup lagi. Tertutup lagi pintu-pintu untuk berkat, bukan? Kelihatannya. Tapi jangan lupa, tadi saya sudah katakan, ada berulang-ulang dikatakan, Tuhan menyertai Yusuf. Itu keyakinannya. Karena itu meskipun ia di penjara, ia tidak menyalahkan siapa-siapa, ia tidak apatis, enggak. Ia tetap bekerja keras. Dan karena itu kepala penjara menyenanginya. Dan dia diangkat juga sebagai kepercayaan kepala penjara ini. Ini luar biasa, saudara. Siapa di balik ini semua? Ada Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Karena itulah apapun yang dilakukan, dia berhasil, dia sukses. Sukses di rumah Potifar, sukses di penjara. Ini adalah salah satu kunci bagi kita di tahun 2021 ini. Barangkali kita merasa saat ini pintu seperti tertutup, seperti sulit karena banyak masalah yang saya hadapi. Tapi percayalah, kalau Tuhan menyertai Anda, karena Tuhan menyertai saudara, kalau Tuhan menyertai kita, maka keberhasilan akan menyertai kita, memenuhi kita. Yang ketiga, yang perlu kita renungkan melalui firman Tuhan ini, dengan iman Yusuf menikmati berkat-berkat Allah. Ketika Yusuf dijual, saudara, dia masih muda, 17 tahun. Rentetan peristiwa kepahitan demi kepahitan, dijual, masuk ke sumur, dijual, difitnah, masuk penjara. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Poin kedua tadi, ada penyertaan Tuhan. Iblis yang menggunakan manusia tidak akan bisa mengalahkan Allah. Meskipun iblis menggunakan manusia untuk menghancurkan rencana-rencana Allah di dalam Yusuf. Iblis ingin menghancurkan kebahagiaan Yusuf dan Yakub. Tapi itu tidak akan berhasil. Karena rencana Allah, pilihan Allah tidak akan pernah gagal. Di penjara, dia beroleh kenaikan karir yang luar biasa. Ia diangkat kepercayaan oleh kepala penjara. Dan melalui orang-orang yang ada di penjara, yang bermimpi dan bisa ditafsirkan, ini membuka jalan bagi dia untuk posisi yang lebih tinggi. Dan kita baca dalam Alkitab, Raja Firaun bermimpi dan tidak ada sama sekali seorang pun dukun yang bisa meramalkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan arti mimpi itu kecuali Yusuf. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi pemimpin tertinggi
Di atasnya hanya Raja Firaun di kerajaan Mesir. Umur 17 tahun, ia dijual. Tapi saudara, hanya dengan waktu 13 tahun, semuanya berubah. Nah, umur 30 dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Dari 30 kurang 17, 13 tahun. 13 tahun bisa mengubah kepahitan, penderitaan, kesulitan. Mengapa? Karena Tuhan menyertai dia. Mengapa? Karena ia orang beriman. Dia tidak pernah mundur. Dia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Ia tidak menyesali hidup karena bagi dia, betapapun beratnya penderitaan, kesulitan, Allah dapat bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala hal, kepahitan bisa diubah Tuhan menjadi kebaikan. Dan itu terjadi kepada Yusuf. Dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Sehingga dia bisa menolong orang Mesir. Ya, 7 tahun kemakmuran, lalu dikumpulkan banyak makanan. 7 tahun kemudian terjadi kelaparan. Dengan diangkatnya seorang budak menjadi penguasa di Mesir, maka orang Mesir bisa tertolong. Tapi bukan hanya itu. Saudaranya yang kelaparan di tanah Kanaan bisa tertolong juga. Bahkan kemudian banyak orang-orang yang menikmati berkat melalui keberhasilan Yusuf. Orang-orang yang diberkati Tuhan, berkatnya pasti mengalir. Lihatlah Yusuf. Dia diberkati Tuhan, dia disertai Tuhan, lalu diberkati, berkatnya mengalir pada Potifar. Di penjara, karena berkat dia disertai Tuhan, dia diberkati, mengalir berkatnya kepada kepala penjara, sehingga dijadikan dia kepercayaan. Karena dia disertai Tuhan, berkatnya mengalir juga kepada bangsa Mesir yang kelaparan, kepada saudaranya, dan kepada banyak orang lain. Dan yang paling indah, dia bisa bertemu kembali dengan ayahnya yang sudah lama dirindukan. Ayahnya yang merasa tidak ada kemungkinan dia bertemu dengan Yusuf karena dia sudah dikatakan anak-anaknya yang lain dia sudah mati, diterkam binatang buas. Dan dia sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi bisa bertemu kembali dengan Yusuf. Bahkan Yakub meninggal di pangkuan oleh Yusuf. Lihatlah betapa luar biasanya orang-orang yang disertai Tuhan. Bukan berarti kesulitan penderitaan tidak ada. Ada, Yusuf mengalami. Bahkan kepahitan demi kepahitan terjadi. Tapi dia tidak pernah mundur. Karena dia yakin dengan iman dia tetap melangkah. Dan berkat-berkat Tuhan begitu luar biasa. Sebagai kesimpulan yang perlu kita renungkan, mungkin saudara baru kita 2 minggu melangkah, mungkin saudara merasa seperti tertutup. Mungkin saudara tidak yakin akan bulan-bulan berikutnya apa yang saudara hadapi. Mungkin saudara seperti merasa tidak memiliki masa depan. Tapi kalau saudara yakin kepada Allah dan berjalan dengan iman, percayalah. Tidak ada pintu yang tertutup. Tidak ada pintu tertutup bagi berkat. Tidak ada jalan yang tertutup bagi orang yang bersandar kepada iman. Selalu terbuka. Tuhan pasti berikan berkat-berkat kepada kita melalui orang-orang, melalui petunjuk-petunjuk diberikan Tuhan melalui orang-orang. Karena itu percayalah, Tuhan akan menolong kita menjalani bulan-bulan ke depan di tahun 2021. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan Yusuf, tapi juga tidak pernah meninggalkan kami. Barangkali masalah-masalah akan kami hadapi, tapi satu hal yang pasti, Tuhan menyertai kami, memberikan jalan keluar kepada kami, sehingga kami keluar menjadi pemenang dan sukses, sama seperti Yusuf. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Dan karena itu, sesuai tema kami akan melangkah dengan iman. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat-berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, serta perseolah Roh menyertai saudara semua, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita. Amin.